Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watrina. Saya dari Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan terkait biokimia pada proses persalinan. Nah, yang pertama itu kontrol endokrin pada persalinan. Dalam minggu-minggu terakhir kehamilan, ada dua proses yang menandai mendekatnya persalinan. Yang pertama itu kontraksi uterus yang biasanya tidak nyeri dan menjadi semakin sering, serta segmen bawah uterus dan serviks menjadi lebih lunak dan tipis. Suatu proses yang dikenal sebagai penipisan atau pematangan. Nah, meskipun tanda-tanda ini tidak jarang palsu, permulaan persalinan biasanya akan segera terjadi bila kontraksi menjadi teratur setiap 2-5 menit dan persalinan dalam kurang waktu 24 jam. Nah, kesulitan mengidentifikasi peristiwa inisiasi tunggal pada persalinan manusia mengesankan bahwa terdapat lebih dari satu faktor yang berperan. Nah, selanjutnya yaitu steroid seks. Nah, di mana progesteron ini sangat penting untuk pemeliharaan kehamilan dini dan hilangnya progesteron akan mengakibatkan berakhirnya kehamilan. Progesteron sendiri menyebabkan hiperpolarisasi miometrium, mengurangi amplitudo potensial dan mencegah kontraksi efektif. Dan progesteron ini juga mengurangi reseptor-reseptor adrenergik alfa, menstimulus produksi CAMP dan menghambat sintetis reseptor oksitosin. Nah, di sini juga terdapat progesteron ini menghambat sintesis reseptor estrogen, membantu penyimpangan prekursor prostaglandin di desi-2 dan membran janin, dan menstabilkan lisosom-lisosom yang mengandung enzim-enzim pembentukan prostaglandin. Nah, estrogen merupakan lawan dari progesteron. Untuk efek-efek ini mungkin memiliki peran independen dalam pematangan serviks uteri dan membantu kontraksi lites uterusnya. Nah, selanjutnya, jadi untuk rasio estrogen itu progesteron mungkin merupakan suatu parameter penting, di mana parameter pentingnya itu pada sejumlah kecil pasien, suatu peningkatan rasio estrogen itu merupakan progesteron telah dibuktikan mendahului persalinan. Jadi, untuk sebagian individu, suatu penurunan kadar progesteron ataupun peningkatan estrogen dapat dimulai persalinan. Ini telah dibuktikan juga bahwa peningkatan rasio estrogen itu merupakan progesteron meningkatkan jumlah reseptor oksitosin dan celah batas miometrium. Nah, temuan ini juga dapat menjelaskan kontraksi efektif terkoordinasi yang mencirikan persalinan sejati. Nah, selanjutnya yaitu oksitosin. Nah, infus oksitosin ini sering diberikan untuk menginduksi ataupun membantu persalinan. Kadar oksitosin ibu maupun janin keduanya meningkat spontan selama persalinan. Namun, tidak satu pun yang dengan yakin dapat dibuktikan meningkat sebelum persalinan dimulai. Data-data pada hewan mengesankan bahwa peran oksitosin dalam mengawali persalinan adalah akibat meningkatnya kepekaan uterus terhadap oksitosin dan bukan karena peningkatan kadar hormon dalam plasma. Bahkan, wanita dengan diabetes insipidus masih sanggup melahirkan tanpa penambahan oksitosin. Jadi, hormon yang berasal dari ibu bukan yang paling penting di sini. Nah, selanjutnya itu ada prostaglandin. Nah, yang diberikan intraamnion ataupun intravena merupakan suatu abortifum yang efektif pada kehamilan sedini 14 minggu. Pemberian prostaglandin E2 per vagina akan merangsang persalinan pada kebanyakan wanita hamil trimester 3. Amnion dan korion mengandung asam arakidonat dalam kadar tinggi, dan DC2 mengandung sintetas prostaglandin yang aktif. Nah, prostaglandin ini hampir pasti terlibat dalam pemeliharaan proses setelah persalinan dimulai.
Prostaglandin juga agaknya penting dalam memulai persalinan pada beberapa keadaan, misalnya pada amnionitis atau bila selaput ketuban dipecahkan oleh dokter. Prostaglandin agaknya merupakan bagian dari akhir bersama dari persalinan. Nah, selanjutnya masuk pada katekolamin. Nah, di mana katekolamin ini dengan aktivitas adrenergik 2 menyebabkan kontraksi uterus, sementara adrenergik 2 menghambat persalinan. Progesteron meningkatkan rasio reseptor beta terhadap reseptor alfa diometrium. Dengan demikian, memudahkan akan berlanjutnya kehamilan. Tidak ada bukti bahwa perubahan-perubahan ketokolamin ataupun reseptornya mengawali persalinan. Namun, tampaknya perubahan-perubahan ini membantu mempertahankan persalinan bila sudah dimulai. Nah, obat adrenergik beta-ritodrin telah dibuktikan juga bermanfaat dalam penata pelaksanaan persalinan prematur. Nah, obat-obat adrenergik ini telah bermanfaat untuk induksi persalinan dikarenakan efek samping kardiovaskular yang ditimbulkan. Nah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.